jurnalnya karya Dede Fakhruddin loh guys, yang diterbitkan di Maslahah. Judulnya itu Journal of Islamic Student di tahun 2022. Menurut aku ya, bahasanya itu keren banget guys, karena dia menjelaskan bagaimana Islam dan Barat itu mempunyai pandangan yang berbeda, ya mulai dari asal mulanya, terus juga ilmunya itu sendiri. Kita akan bahas secara santai, tetapi tetap ilmiah ya, biar bisa dicerna oleh semua kalangan. Dari mahasiswa yang sekedar pengen tahu gimana sih cara Islam memandang ilmu dibandingkan dengan dunia barat. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih ilmu pengetahuan? Apa tuh Kak? Jadi gini guys, sebelum kita masuk ke sumbernya, kita perlu tahu dulu apa sih itu ilmu pengetahuan. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang artinya mengetahui. Dan dalam bahasa Inggris, science, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan. Nah, sekarang secara istilah. Istilah itu dalam ilmu pengetahuan adalah tersusun secara sistematis, menggunakan metode tertentu untuk mencapai sebuah kebenaran. Jadi, ilmu pengetahuan itu bukan sekedar tahu, tapi tahu dengan logika dan fakta. Betul banget tuh guys kata Kak Ayu, karena kalau menurut Francis Bacon, ilmu itu satu-satunya bentuk pengetahuan yang valid karena berdasarkan pada fakta empiris dan observasi. Jadi baginya itu ilmu harus berangkat dari pengalaman nyata ya guys, bukan sekadar teori. Tapi menurut Thomas Kuhn Siapa sih nak? adalah filsuf sains modern. Menurut beliau, ilmu itu nggak pernah berhenti karena selalu berubah melalui paradigma baru yang menggantikan yang lama. Artinya, kebenaran ilmiah bersifat berkembang dan bisa berubah sesuai pertemuan baru. Tapi dalam Islam, ilmu bukan cuma soal fakta dan logika, tapi juga berkaitan dengan kesadaran spiritual bahwa pengetahuan sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang bakal jadi pembeda utama nantinya guys. Oh gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih guys apa itu ilmu pengetahuan. Dan sekarang kita akan membahas cara Islam memandang ilmu. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi Islam dulu. Islam memandang ilmu sebagai cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW aja berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu. Iya, jadi perintah membaca itu bukan cuma membaca teks loh guys, tapi memahami alam, diri, dan kehidupan dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah. Menurut jurnal ini ada 5 sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu yang pertama ada wahyu, kedua kabar sidik atau berita yang benar, ketiga akal, keempat indra, dan terakhir ilham. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada wahyu. Ini adalah sumber pengetahuan yang utama. Allah menurunkan wahyu kepada para nabi sebagai bentuk komunikasi langsung. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bersadar diri. Sumber kedua adalah kabar sadik loh guys. Apa sih kabar sadik itu kak? Kabar sadik yaitu berita yang benar, ini termasuk wahyu, hadis, dan juga kesepakatan para ulama yang terpercaya loh guys. Dalam Islam, informasi tidak bisa diterima begitu saja, harus dicek sanad dan keotentikannya. Ketiga adalah akal. Dalam Al-Quran, kata takilun atau yakilun sering banget muncul nih guys. Menurut Quraisy Shihab, akal bukan hanya logika, tapi kemampuan untuk memahami tanda-tanda Allah dan menyusunnya dalam sistem berpikir secara teratur. Yang keempat adalah indra. Ini sumber pengetahuan yang terkait dasar melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan manusia dalam mengenal dunia. Al-Ghazali menyebutkan panca indera sebagai tentara hati, karena melalui indera hati bisa mengetahui ciptaan Allah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah ilham atau intuisi. Ini pengetahuan yang datang langsung dari Allah ke manusia. Biasanya dialami para nabi, ulama, atau orang-orang soleh yang hatinya bersih. Jadi dalam Islam ilmu itu punya struktur hierarki loh guys. Yang pertama itu ada wahyu di puncak, akal dan indra itu di tengah, dan intuisi di bawahnya sebagai pelengkap. Semuanya
spiritual, moral, rasional, dan empiris. Nggak cuma satu sisi saja. Nah, sekarang kita lihat dari sisi barat nih guys. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, ilmu dalam peradaban barat lahir dari budaya yang sekuler, yaitu budaya yang memisahkan agama dan kehidupan. Nah, oleh karena itu ilmu barat disebut bebas nilai. Tapi sebenarnya bukan benar-benar bebas, cuma bebas dari nilai agama aja. Nah, dalam sejarahnya juga ada 3 aliran besar loh yang membentuk epistemologi barat, yaitu ada rasionalisme, terus ada empirisme, dan yang terakhir ada kritisisme. Kita mulai dari rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes. Dia terkenal banget karena dengan kalimat cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Descartes percaya bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh melalui akal bukan pengalaman. Descartes yakin manusia punya ide bahwa seperti Tuhan dan moralitas yang sudah tertanam sejak lahir. Jadi bagi dia, akal adalah ukuran adalah kebenaran. Nah, yang kedua itu ada empirisme, dipelopori oleh Francis Bacon dan dikembangkan oleh John Locke. Buat Locke, manusia itu ibarat lembaran kosong atau tabula rasa. Semua pengetahuan datang dari pengalaman indrawi. Tapi lo bilang gak ada satupun ide dalam pikiran kita tanpa pengalaman terlebih dahulu. Jadi kalau belum dialami kita gak akan benar-benar tahu. Lalu yang ketiga adalah kritisisme yang digagaskan oleh Immanuel Kant. Ia mencoba menengahi antara rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, pengetahuan muncul dari perpaduan antara pengalaman dan struktur berpikir manusia. Jadi akal dan pengalaman saling melengkapi. Tapi walaupun berbeda-beda, semua aliran barat ini sepakat bahwa akal dan ide manusia adalah sumber utama pengetahuan, bukan Tuhan. Nah, akibatnya ilmu di barat cenderung bersifat duniawi, sekuler, dan sering berubah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Nah, kalau kita bandingin perbedaan Islam dan Barat itu bukan cuma soal metode guys, tapi soal dasar berpikir. Islam berangkat dari keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan. Nah, sedangkan Barat berangkat dari manusia sebagai pusatnya. Inilah yang disebut antropocentris. Tujuan ilmu juga berbeda. Dalam Islam, ilmu untuk mengenal Allah dan memperbaiki diri. Sedangkan dalam Barat, ilmu digunakan untuk menguasai alam dan meningkatkan kesejahteraan dunia. Tapi bukan berarti kita harus menolak ilmu barat. Seperti kata Naqib Al-Atas, tugas umat Islam adalah mengislamikan ilmu. Artinya, mengambil metode ilmiah dari barat, tapi mengembalikannya pada nilai-nilai spiritual Islam. Nah, jadi Islam itu sebenarnya nggak menolak sains, tapi memberi arah dan makna pada sains supaya ilmu nggak jadi alat kesombongan, tapi jadi jalan menuju kebenaran. Wah, seru banget ya pembahasan kali ini. Betul, seru banget. Ya, jadi teman-teman, ilmu itu bukan cuma soal akal dan logika, tapi juga harus soal hati dan wahyu loh. Benar banget. Kalau kita pakai akal tanpa iman, kita bisa pintar tapi kehilangan arah. Tapi kalau kita beriman tanpa ilmu, kita bisa salah paham dalam memahami agama. Jadi kuncinya, seimbangkan antara akal, iman, dan wahyu, karena semuanya saling melengkapi. Nah, semoga dari podcast kita ini kita bisa jadi lebih semangat untuk ilmu, menyadari bahwa semua ilmu sekecil apapun pada akhirnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton podcast kita sampai akhir. Semoga ilmu yang kita kasih ini berguna banget buat teman-teman. Jangan lupa juga guys, like dan share biar makin banyak yang tercerahkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi